Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini di tempat ini dengan selamat. Di dalam nama Yesus. Mari kita berdua kepala sebentar. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami Bapak selama minggu ini Bapak. Engkau telah sampaikan kami untuk Bapak untuk beribadah bersama Bapak. Untuk bungkus kami dengan kuasa dalam Bapak. Persiapkan hati kami Tuhan, supaya kami dapat layak untuk memuji nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih dalam Kudus. Kami sedangkan ibadah hari
kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, kemurahan dan anugerah-Mu. Ucap syukur terima kasih buat kasih setia Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Sebentar kami mendengar firman-Mu, mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruhnya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami untuk kami mendengar. Biar pengurapan Tuhan turun atas kami semua yang ada di tempat ini. Sucikan, kuduskan, layakkan hamba-Mu. Jadikan saluran-Mu yang kudus berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang mengambil alih seluruhnya dari awal sampai pada akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena protokol, saya minta maaf, hidungnya turunin aja ya, maaf. Kita mengucap syukur kalau di tempat ini ibadah masih terus berjalan dengan baik. Kita harus bersyukuri. Kalau saya boleh sedikit kasih prolog, ibadah itu jauh lebih bagus kalau kita bisa hadir daripada kita hanya sekedar streaming. Kalau memang ada sesuatu hal yang kira-kira misalkan memang kondisi fisik yang kurang baik, pilek atau batuk, itu sangat bijaksana kalau Anda tidak datang ibadah, tapi streaming. Tapi kalau sidang jemaat dalam kondisi sehat, segar bugar, jauh lebih baik kalau datang ibadah di tempat ini. Karena di hadapan Tuhan nilainya lain. Atau gampangannya lah, coba kalau streaming sama datang sendiri, datang langsung ibadah, ada perbedaan nggak rasanya? Ada beda nggak? Beda, nilai kusuknya, nilainya. Jadi sementara yang berani seperti Bapak Ibu sudah datang tempat ini karena anugerah Tuhan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Dan nilainya pasti jauh lebih baik daripada kita yang streaming. Namun lebih baik streaming daripada tidak ibadah sama sekali. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya. Ya, kita bersyukur. Mari kita buka firman Tuhan. Ini sebagai ayat hafalan atau ayat penguat dalam hidup saya. Mazmur 18 ayat 30. Ini yang menjadi pegangan saya selama tahun 2020 dan juga ke depan. Mazmur 18 ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Katakan amin. Amin. Ini ayat pegangan saya. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Tuhan menjadi perisai bagi kita yang berlindung kepada Tuhan. Semua adalah anugerah perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari di masa pandemi ada banyak orang jadi putus asa, banyak yang menghadapi kesulitan, baik dalam bisnis, bahkan ada juga yang kena PHK dan banyak macam, sehingga seolah-olah orang merasa ragu dan mempertanyakan di manakah Tuhan, kok ini diizinkan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 sampai 16, itu jelas Mazmur perlindungan Tuhan. Di sana ada dua cara bekerja Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengizinkan seseorang mengalami masalah, tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan luputkan. Tapi ada juga yang memang Tuhan hindarkan seseorang dari semua malapetaka dan bencana. Jadi ada dua macam cara Tuhan bekerja. Yang penting endingnya, akhir daripada kehidupan kita. Seperti ayat tadi dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan itu murni. Dan Tuhan menjadi perisai bagi kita yang berlindung padanya. Amin. Amin. Jadi tolong nanti dibaca Mazmur 91, diingat-ingat, dipelajari, direnungkan. Itulah cara bekerja Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar pagi ini dari kehidupan Naomi, seorang janda yang ditinggal mati oleh seorang suaminya dan juga dua anaknya. Biasanya kalau kita baca kitab Rut, yang menjadi sorotan adalah Rutnya, betul? Tapi pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membahas tentang Naominya.
Kita buka dalam Rut 1 ayat 1 sampai dengan 22, cukup panjang pembacaan ini. Pada zaman para hakim memerintah, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda berserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang-orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, maksudnya dari daerah Moab kembali ke tanah Yehuda, ke Betlehem Yehuda. Ketika mereka sedang jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan kamu itu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka yang dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku, jangan sebutkan aku Naomi." Arti kata Naomi itu menyenangkan. "Sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Mara artinya pahit. "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang ke daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Naomi mengalami krisis dalam hidupnya yang sudah, dan dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Terjadi kelaparan di Yehuda, di Betlehem Yehuda. Kemudian dia bersama suaminya berangkat ke tanah Moab dengan tujuan untuk menghindar dari segala kesusahan, kekeringan dan lain sebagainya. Kemudian setelah tiba di sana, Elimelek suaminya meninggal dunia. Tidak lama kemudian kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal dunia.
tinggal Naomi tinggal seorang diri dengan kedua menantunya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan apa yang dialami oleh Naomi pada saat itu. Sudah berangkat dengan satu tujuan, dia dibawa oleh suaminya untuk pindah ke satu kota, di mana mereka sedang mengalami krisis, sedang mengalami kesusahan, diajak untuk pindah ke daerah Moab dengan satu harapan bahwa di Moab mereka akan mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup yang lebih layak, dan aman, tentram, sejahtera. Setelah pindah ke sana, kenyataan yang dialami yang pertama, suaminya meninggal. Suami adalah tulang punggung. Seorang ibu akan menjadi susah kalau suami sudah sampai tidak ada. Tidak hanya sampai di situ, kemudian kedua anaknya juga meninggal. Habis-habisan dibuatnya. Jadi satu harapan yang tadinya pindah ke Moab dengan harapan yang lebih baik yang didapat, tapi justru sebaliknya. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan daripada Naomi pada saat itu. Pasti hancur hati, frustrasi, dan putus asa. Habis. Suami tidak ada, anak juga meninggal, harta benda juga habis. Kalau dikatakan perjalanan kembali mereka pulang ke Bethlehem, itu semua sudah habis harta bendanya. Jadi kita bisa bayangkan kesulitan yang sedang dialami oleh Naomi. Dan mari kita sekarang introspeksi. Kira-kira kesulitan yang dialami oleh Naomi berat mana dengan kesulitan yang sedang kita jalani hari-hari ini? Ada yang mengatakan, wah saya lebih berat dengan Naomi. Wah saya sama penderitaannya dengan Naomi. Siapa yang bilang lebih berat? Ada? Atau sama? Ada atau tidak? Berarti kita di sini semua kondisinya jauh lebih baik daripada kondisi Naomi. Betul? Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengertian atau pengajaran firman pada pagi hari ini, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Naomi dalam kondisi yang sudah habis-habisan, habis hartanya, habis keluarganya, habis tinggal menantu orang asing. Tapi Naomi punya iman yang sedikit, masih ada iman di hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekecil apapun iman kerohanian kita hari-hari ini, jangan pernah itu kita lepaskan. Amin. Jangan pernah kita tinggalkan. Pegang iman sekecil apapun dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena itu yang akan menjadi sumber kekuatan daripada hidup kita. Jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi mari tetap percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Jadi poinnya firman Tuhan pagi hari ini adalah begini. Jangan putus asa dalam menghadapi situasi kondisi apapun yang ada di depan kita. Ada banyak situasi dan kondisi, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, mungkin bisa tanya kepada Bapak Gembala, beliau ini dari tim Tagana ya. Bulan Januari ini saja, bulan Januari ini belum habis nih. Di Indonesia sudah terjadi berapa kali bencana alam? 197. Baru 1 bulan berjalan. Sudah bisa bayangkan ke depan seperti apa yang akan kita hadapi. Baru 1 bulan, belum 1 bulan, udah 197 bencana alam yang terjadi di Indonesia. Belum lagi di dunia, di seluruh dunia lainnya. Dan disinilah fungsi daripada gereja yang sesungguhnya. Gereja harus bangkit, gereja harus berdoa untuk bangsa dan negara, sehingga bangsa ini tetap kuat dan kokoh. Hari-hari ini kita sedang mulai masuki masa-masa kesukaran. Masa-masa di mana antikris sudah mulai menjejakkan kaki, sudah mulai memunculkan dirinya. Dan inilah di mana anak-anak Tuhan harus berdiri dengan kuat. Latih iman kita, latih kekuatan rohani kita untuk kita bisa menghadapi semua itu di dalam anugerah Tuhan. Nah, pagi ini firman Tuhan katakan, jangan kita berputus asa menghadapi apapun yang hari-hari sedang kita alami, sedang kita lihat, bahkan sepanjang tahun 2021. Jangan pernah putus asa dan jangan menyerah.
Kenapa jangan putus asa? Sebab segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita atau mungkin dalam hidup kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Poin yang pertama, sebab segala sesuatu yang ada yang terjadi di sekeliling kita, semua ada dalam kendali Tuhan. Coba kita lihat bukti-buktinya. Kalau Tuhan yang pegang kendali. Kita lihat dari kehidupan Naomi, Elimelech, terjadi satu kelaparan di Efratah Bethlehem. Kemudian mereka pindah ke Moab. Elimelech pindah ke Moab, kemudian Naomi, Elimelech, keduanya ambil dua orang menantu, Ruth dan Orpah. Kemudian kedua anak Naomi meninggal, Mahlon Kilion. Demikian pula suaminya meninggal. Dan mereka kemudian mendengar satu informasi bahwa di Bethlehem sudah tidak terjadi lagi kelaparan. Ada satu pemulihan demi pemulihan, dan akhirnya Naomi memutuskan untuk dia kembali ke tanahnya, ke kota asalnya, ke Bethlehem, dengan disertai satu anak menantunya, yaitu Ruth. Nah, kita kemudian lihat Ruth pulang, kemudian akhirnya Naomi bersama dengan Ruth, singkat cerita, Ruth akhirnya menikah dengan siapa? Dengan Boaz, seorang yang kaya raya. Ending atau akhir daripada cerita ini di dalam ayat ke-22, mereka sudah kembali ke Bethlehem pada saat mulai panen terjadi. Betul? Jadi segala sesuatu kalau kita runtut dari kisah tentang Naomi ini, terjadi satu kelaparan bencana, mereka pergi. Sementara tinggalkan Bethlehem ke Moab. Kemudian terjadi masalah, kemudian akhirnya mereka dituntun untuk kembali lagi ke Bethlehem. Dan akhirnya Naomi mendapat menantu luar istilahnya, yaitu Boaz. Kita yakin percayalah kehidupan Naomi kemudian pada saat itu kembali berubah. Betul? Punya menantu yang kaya raya, otomatis dia juga akan ikut diberkati. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan. Yang penting kita ini percaya. Sekecil apapun iman yang saat ini yang masih tersisa di hidup kita, jangan pernah itu dimatikan, tapi terus dipakai percaya, terus banyak baca firman, banyak menyembah Tuhan. Itu yang akan membangkitkan iman kita. Jadi jangan pernah menyerah hari-hari ini, karena kita percaya sebab segala sesuatu Tuhan yang pegang kendali. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percaya Tuhan yang pegang kendali. Kita lihat sudah terbukti dari kehidupan Naomi. Sekalipun dia mengalami habis-habisan, suami meninggal, anak meninggal, harta bendanya habis pada saat pindah ke Moab, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan membawa kembali Naomi beserta Ruth balik ke kota asalnya, dan mereka diberkati. Jadi sekali lagi, apapun yang hari-hari sedang kita alami, percayalah semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua dikatakan ketika kita membaca kisah Ruth ini, apakah kita tahu bahwa Ruth akhirnya akan mengalami satu yang namanya istilahnya tuh happy ending atau akhir kisah cerita yang menyenangkan? Kita tahu karena kita baca Alkitab, betul? Tapi pertanyaannya, apakah Ruth ngerti bahwa dia akhirnya akan mengalami seperti itu? Ngerti enggak? Enggak ngerti. Kita dari pembacaan tadi, kita kan bisa lihat, oh, Ruth mengalami ini kesusahan, kemudian dia pindah, kemudian di sana di Moab dia mengalami kesusahan lagi, malah suaminya mati, anaknya mati, harta bendanya habis, kemudian dia balik, kemudian menantunya kawin dengan Boaz, dan akhirnya dari keturunan ini terus semua mereka jadi diberkati. Kita tahu urutan ceritanya, benar kan? Jadi rasanya pada saat baca, enak ya, Naomi dipulihkan segala sesuatunya, betul nggak? Tapi pertanyaan saya, apakah Naomi mengerti akhir daripada cerita hidupnya akan seperti itu? Ngerti enggak? Enggak. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara?
Apapun yang hari-hari ini sedang kita alami, percayalah bahwa cerita kita ini belum selesai. Kisah perjalanan hidup kita ini belum selesai. Kalau hari ini Bapak Ibu sedang terpuruk, ekonomi habis-habisan, orang udah katanya orang Kristen, katanya percaya Tuhan, tapi kok ekonominya habis-habisan. Jangan menyerah, jangan putus asa, tinggal ngomong, bro, sis, sorry ya, ceritaku belum selesai loh. Amin. Lu katanya gini, jawab saja, ceritaku belum selesai. Apa yang dialami Naomi pada saat dia kesusahan di Moab, ceritanya belum selesai. Akhir daripada cerita dia balik ke Bethlehem dan dia menjadi orang yang diberkati. Apapun yang hari-hari ini sedang Bapak Ibu alami, percayalah bahwa kisah hidup kita, perjalanan hidup kita belum selesai. Amin. Bukan buat ngayang-ngayang, tapi kita lihat dari kehidupan Naomi. Dia mengalami kesusahan besar, tapi akhir daripada kehidupannya, dia dikembalikan oleh Tuhan ke Bethlehem dan dia menjadi orang yang diberkati. Demikian pula kalau kita percaya kepada Tuhan, apapun, terpuruk seperti apapun situasi kondisi kita, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, semua ini belum selesai. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara. Kalau saat ini keadaan Anda sedang terpuruk, rumah tangga berantakan, ekonomi hancur, kehilangan bisnis dan lain sebagainya, jangan pernah takut. Ingat, cerita kita belum selesai. Jangan putus asa. Belum lama ini saya telepon teman saya tanya tentang bisnis bagaimana. Kemudian dia cerita begini, wah kalau bisnis ini sekarang ya semua juga menurun ya, tapi saya merasakan Tuhan itu baik sekali. Tuhan tolong saya dengan luar biasa. Saya pikir, wah dia berarti diberkati Tuhan luar biasa nih. Berarti dia omsetnya atau penjualannya atau masih bisa untung banyak. Pikir saya kan begitu. Terus dia cerita begini, dia dapat proyek, ini teman saya di Jakarta. Dia dapat proyek, ada satu hotel di Bali, sedang bangun hotel, kemudian butuh pendingin dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia yang pertama jual ke sana. Tapi karena jarak terlalu jauh, kemudian dia info teman saya ini karena dia cabang daripada Surabaya. Bosnya di Surabaya. Dia lapor ke bosnya. Jadi itu betul-betul murni diambil 100% oleh pihak Surabaya. Dia nggak dapat komisi, dia nggak dapat apa-apa. Awalnya dia merasa sakit hati, dia merasa dirugikan, dia marah dalam hatinya. Kok tega ya Surabaya seperti ini? Enak-enakan, aku yang nyari order kok diserobot begitu saja. Awalnya dia marah, tapi pada saat kemudian dia mulai berserah dan mengucap syukur kepada Tuhan, dia hadapkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian dia ada sukacita, dia ada damai. Kemudian sudah tahu apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian si orang Surabaya ini telepon ke teman saya ini. Dia telepon begini, waduh, proyek yang di Bali nggak bayar nih udah 1 miliar. Dia bonnya utangnya 1 M belum bayar udah sekian bulan. Dan teman saya kaget luar biasa. Dari situ dia melihat bagaimana Tuhan menolong dan meluputkan. Saudara, sepintas pada saat proses ini sedang berjalan, teman saya wajar nggak kalau dia marah? Wajar nggak kalau dia sakit hati? Wajar. Tapi pada saat dia mengerti dan dia hadapkan kepada Tuhan, hidupnya dipenuhi dengan sukacita, ketenangan. Ternyata di balik semua itu ada kejadian yang tidak enak. Jadi artinya apa? Pada saat mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami difitnah, dirugikan oleh orang, kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, jangan pernah berputus asa. Jangan
jadi marah, jangan jadi kecewa, tapi ingat bahwa semua itu ceritanya belum selesai. Seperti teman saya tadi, pada saat dia mengalami diserobot ordernya dan lain sebagainya, hatinya dia marah. Tapi pada saat dia menyerahkan kepada Tuhan, dia sudah tenang kembali. Ternyata di balik semua itu, kalau seandainya order itu terus dia yang kerjakan, yang rugi siapa? Teman saya akan mengalami kerugian 1 miliar itu. Tapi karena dia bersandar kepada Tuhan, dia percaya dan serahkan kepada Tuhan, dia diluputkan dari kerugian itu. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, apapun yang hari-hari sedang terjadi dan sedang Bapak Ibu sedang alami, jangan pernah marah, jangan pernah menjadi sakit hati. Ya, sebagai manusia okelah kita marah, tapi jangan simpan kemarahan itu. Sebagai manusia kita kecewa, oke, kecewa, tapi jangan simpan kekecewaan itu. Percayalah bahwa di balik semua yang Tuhan izinkan, itu ada sesuatu yang maksud Tuhan yang ajaib. Cerita kita belum selesai. Apa yang hari sedang kita alami, percayalah ceritanya belum selesai, belum ending. Sudah pernah nonton film bioskop atau serial di televisi? Kan kita kadang dibuat, terus kita ikut jegal loh, lihat peranannya, padahal kan di belakangnya itu nanti ujungnya apa kan kita belum tahu. Benar kan? Sutradaranya nanti ngaturnya bagaimana, sekarang dibuat susah, dibuat apa, ujungnya dia akan mengalami kesuksesan besar. Atau orang jahat, kadang kita kan gregetan, kenapa ya orang jahat kok hidup terus? Kenapa ya orang jahat kok malah diberkati? Kenapa orang yang tidak percaya Tuhan kok diberkati? Lah aku kok gini. Kita belum tahu akhirnya. Ceritanya belum selesai. Masih ada lagi beberapa perkara yang Tuhan izinkan terjadi. Seperti lihat apa yang dialami Naomi. Apa Naomi mengerti? Pada saat dia sedang mengalami dia pindah ke Moab, apa dia ngerti? Nah, kita ngerti pada saat kita sudah baca kisahnya. Apa kita mengerti tentang Bapak Abraham, bagaimana dia harus menyerahkan Ishak? Apakah Bapak Abraham tahu kalau Ishak bakalan nggak jadi disembelih? Tahu enggak? Enggak tahu. Bagaimana perasaan Bapak Abraham pada saat Tuhan minta, ayo persembahkan anakmu? Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan Abraham? Sudah 25 tahun menanti kelahiran anak yang dijanjikan Tuhan. Begitu sudah lahir, sudah agak besar, Tuhan minta untuk dia disembelih, dikorbankan. Bagaimana perasaannya? Tapi karena dia mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau, akhirnya Tuhan tidak sampai itu dipersembahkan. Betul? Cerita belum selesai. Jadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ayo tetap percaya kepada apa yang hari-hari ini sedang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percaya. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, demikian firman Tuhan, tapi rancangan yang membawa kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Tuhan menjadi perisai bagi kami yang berlindung padanya. Itu ayat emas yang saya terus pegang dan saya deklarasikan setiap hari. Jadi cerita kita ini belum selesai. Ayo jangan pernah putus asa. Semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Yang ketiga, ada maksud Tuhan di balik kesukaran. Siapa yang bisa menyangka bahwa justru lewat melalui kelaparan, kematian suami dan anak-anaknya, Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Kemampuan kita untuk melihat dengan mata kita sangat sempit. Kita tidak dapat melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Namun ada seorang yang bisa melihat semuanya, itu adalah Tuhan sendiri. Kita tidak bisa melihat akan planning rencana Tuhan secara utuh. Saudara, bangsa Israel itu dituntun Tuhan setahap demi setahap. Saudara, kalau misalkan ya, saudara pengen tahu nih rencana saudara, tanya kepada Tuhan, terus Tuhan minta, seperti Bapak Abraham. Abraham bilang, Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim, nanti ke tempat yang akan aku
tunjukkan. Tuhan nggak ngomong kok disuruh kemananya? Kenapa nggak ngomong? Sebab kalau dikasih tahu dari awal, percayalah iblis pasti jegal. Misalkan, kalau dari sini saya mesti ke Malioboro misalkan. Ke Malioboro kan mesti turun lewat sini bisa, dalam Magelang bisa, betul nggak? Terus dikasih tahu dari sini lewat sini, terus ada orang misalkan niat yang nggak benar, bisa aja bikin halangan-halangan, benar nggak? Tapi tahunya cuma ke Malioboro, lewat apa, lewat mana, kan dia nggak tahu. Sehingga kita bisa dengan leluasa dengan pimpinan Tuhan. Nah dalam hidup kita juga sama, Tuhan mau tuntun kita nih selangkah demi selangkah, supaya apa? Tidak disabotase oleh kegelapan. Nah kita lihat di sini bahwa segala sesuatu di balik kesukaran ada maksud Tuhan yang luar biasa. Pikiran kita tidak bisa menangkap, pikiran kita nggak bisa menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Mata kita terlalu sempit untuk melihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Pikiran kita tidak mampu untuk mencerna apa yang Tuhan mau kerjakan dengan luar biasa. Nggak sampai. Nah, otak kita ini sekepal ini. Bagaimana mungkin kita bisa mau mengerti seluruh rencana Tuhan? Tapi yang pasti yang kita tahu, Roma 8 ayat 18 berkata begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu Rasul Paulus katakan. Demikian bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Ini yang hari-hari harus kita lakukan. Bersukacita dalam pengharapan bahwa kita ini punya pengharapan masa depan yang penuh dengan harapan yang luar biasa. Akhirnya kita mengalami pengangkatan, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, masuk dalam kerajaan surga. Amin. Itu kan tujuan akhir daripada hidup kita. Sebabnya dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Kita punya pengharapan hidup yang kekal. Bersukacita, sabar kalau hari-hari kita sedang dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jadi intinya jangan pernah berputus asa. Kenapa? Apa yang dialami oleh Naomi, semua ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ada balik, ada maksud Tuhan di balik kesukaran yang dialami oleh Naomi. Saudara tahu, akhirnya Ruth menikah dengan Boaz. Dari Boaz, turunannya Boaz turun, kemudian Raja Daud turun, lahir siapa? Tuhan Yesus. Kita kan nggak pernah mengerti, oh ternyata seperti itu. Di balik kesukaran, ternyata rencana Tuhan dalam kehidupan Naomi beserta keluarganya. Lahirlah Yesus Kristus Tuhan lewat turunan-turunan mereka. Ini nggak pernah bisa dibayangkan. Apakah Naomi pernah mimpi tentang bahwa nanti dari keturunannya itu? Demikian pula dalam hidup kita, ayo belajar percaya saja. Jangan kebanyakan mikir dan jangan kebanyakan dipikir. Percaya saja bahwa di balik semua itu rencana Tuhan ajaib dan sempurna dalam hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara lihat di Matius 5 ayat Matius 1 ayat 5 dan 6 ayat 16. Yakub memperanakan Yusuf dan Rasul Maria melahirkan Yesus Kristus dari keturunannya Boaz. Jadi percayalah segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Nah yang keempat, yang terakhir, Tuhan tidak pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan seorang diri. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, pada saat Naomi sudah habis-habisan, suami meninggal, anak-anaknya meninggal, kemudian pada saat dia mau kembali ke Bethlehem, dia sudah nyuruh kedua menantunya untuk pulang. Nggak usah ikut aku lah, karena aku sudah nggak punya apa-apa. Kan dia ada tuh dikatakan bahwa aku berangkat dari Bethlehem ke Moab dengan membawa segenggam perhiasan, membawa harta benda, masih punya semiskin-miskinnya waktu di Bethlehem itu. Dia masih punya harta benda, dia bawa itu ke Moab. Tapi pada saat dia balik dari Moab menuju ke Bethlehem, sudah habis semua harta bendanya. Artinya apa? Dia sudah miskin, gak punya apa-apa.
Sampai dia bilang nanti di sana juga aku mau tinggal di mana nggak tahu. Udah pulang deh pulang, nggak usah ikut aku lagi. Kalau di bahasa Indonesia kan bahasa sehari-hari, aku ini sudah nggak punya apa-apa. Kamu mau ikut aku tuh mau ngapain? Anak aku yang nggak punya, masa kamu nggak mau bersuami? Kalau kata aku bersuami kemudian punya anak, masa kamu mau nungguin anakku untuk nikah dengan kamu? Pulang saja. Sekarang Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, seandainya kita ada di posisi seperti itu, kita mau ikut Naomi apa enggak? Kalau kita kerja mau ikut perusahaan yang jelas-jelas kelihatan bonafit, atau perusahaan yang benar-benar baru merintis dan gak jelas cenderungannya, pilih mana? Pilih yang bonafit, pilih yang gede, bener gak? Kenapa? Paling tidak kita bisa kerja dengan tenang, nggak sebentar-sebentar PHK, nggak sebentar-sebentar terus ada masalah gaji nggak dibayar, bener gak? Kita cari yang aman, kita cari yang tenang. Semua manusia saya yakin percaya pemikirannya ke arah sana. Tapi bagaimana Tuhan bisa membuat seseorang manusia, yaitu Ruth, untuk dia ikut Naomi? Kalau bukan karena Tuhan, saya percaya Ruth belum tentu ikut Naomi. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menghadapi pergumulan seorang diri. Tuhan tidak membiarkan Naomi udah habis-habisan terus pulang sendirian nenggang kampung ke kampung halamannya sendirian, tidak. Tuhan kirimkan Ruth, Tuhan gerakan Ruth untuk Ruth ikut tetap setia mendampingi Naomi. Ruth tahu Naomi udah gak punya apa-apa, gak ada lagi yang diharapkan dan diandalkan, dia tahu. Tapi kenapa kok dia mau? Seandainya saudara jadi Ruth, belum tentu mau kan? Tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati Ruth, sehingga Ruth mau ikut dengan Naomi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil saat ini? Apapun yang sedang kita alami, percayalah kita tidak pernah sendiri. Tuhan bisa buka beragam macam, 1000 macam cara untuk menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu Tuhan. Jadi apapun yang telah terjadi, percayalah. Sudah nggak pernah aku paling nolong sokong ngeneng-ngeneng, enggak. Nggak usah melo. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia selalu memberikan penolong. Selain daripada Roh Kudus, pasti ada di diri kita. Dan itulah gereja Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ayo perkuat mesbah keluarga. Hari-hari ini istri perlu didampingi oleh suami, diberi kekuatan. Suami perlu didampingi istri untuk diberi kekuatan dan penghiburan. Semasa sekarang sekolah masih offline, masih online atau Zoom, yang paling mumet siapa? Ibu-ibu ya, ngajari anaknya, belum emosinya, macam-macam ngurusi ini itu, betul nggak? Jengkel, anaknya diajari belum tentu ngerti-ngerti dah. Ya kan? Terus suami pulang dari kantor atau dari kerja, mana masakannya? Waduh, kasihan deh ibu, stres. Ini saatnya suami-suami memberikan perhatian lebih kepada istri. Anak-anak juga demikian. Sebaliknya istri support suami, kerja sekarang nggak mudah. Kalau misalkan hari-hari Tuhan izinkan penghasilan masih pas-pasan, jangan ngomel. Ucap syukur, tetap masih bisa makan, yang penting sehat. Inilah saatnya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah peranan daripada keluarga. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Sama. Lihat di sekeliling kita, banyak orang yang hari ini sedang kesusahan. Pak, kalau ngomong kesusahan saya juga susah. Engkau lebih baik daripada mereka yang di luar. Sesusah-susahnya Anda masih punya pengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sementara yang di luar belum tentu punya pengharapan di dalam Tuhan.
berikanlah pengharapan itu kepada mereka, bahwa di dalam Yesus Kristus Tuhan ada keselamatan, ada perlindungan, ada kesembuhan. Amin. Itu gereja, tugas gereja hari-hari. Ayo berdiri buat kota, buat lingkungan di mana kita berada. Jadi saksi, jadi berkat. Jangan kita pulang dari gereja mukanya kusut kabeh. Kenapa bu kok pulang gereja kusut? Nah, mau makan apa? Bingung pulang ke rumah ya masih berantakan, belum beres. Sayangnya gereja cuma sebentar, kalau boleh seharian tidur di gereja juga melarikan diri ya Pak. Jadilah berkat dimanapun Bapak Ibu sudah berada. Amin. Nah, jadi kenapa hari-hari kita jangan putus asa? Yang pertama, semua ada dalam kendali Tuhan. Kedua, kisah kita, cerita kita ini belum selesai. Yang ketiga, ada maksud Tuhan di balik kesukaran apapun yang hari-hari sedang kita alami. Dan yang keempat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dia adalah Tuhan Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Firman-Mu sudah disampaikan, biar Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman-Mu membersihkan setiap ketakutan, kecemasan, ketakutan kami. Firman-Mu memberi kami kekuatan, pengharapan tentang masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita naikkan pujian. Naikkan syukurku. Pengakuan iman kami pagi hari ini Tuhan. Besar kasih setiamu dan pertolonganmu di dalam hidup kami. Ajari kami sepanjang hari untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ajari kami sepanjang hari untuk hidup penuh dengan ucapan syukur. Dan buat kami terus melekat kepadamu. Lekatkan kami kepadamu Tuhan. Lekatkan hati kami kepadamu. Lekatkan hati kami kepadamu Tuhan. Dan kami minta Tuhan, paksakan kehendak rencanamu atas kami semua yang ada di tempat ini. Apa yang kau mau atas hidup kami, paksakan dan tanamkan itu dalam hidup kami Tuhan. Buat kami mengingini apa yang kau ingini. Buat kami merindukan apa yang kau rindukan. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Biar damai sejahtera sukacita Allah menyertai kami semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kami sudah selesai beribadah. Dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat.